kita pada hari ini adalah kebijakan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN dalam konteks bagaimana dalam layanan pertanahan dalam COVID-19. Apabila kita kembali kepada latar belakang kebijakan saat ini yang diambil pemerintah untuk upaya membatasi, menghentikan penyebaran COVID-19, maka pertanyaannya adalah bagaimana memberikan kemudahan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dalam hal ini khususnya pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kalau kembali kepada konteks dari hukum tanah nasional, maka untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan pada masa COVID-19 dalam layanan pertanahan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Surat Edaran nomor 7/SE/100/01/4 tahun 2020 berbicara tentang bagaimana kemudahan pelayanan penetapan dan pendaftaran hak atas tanah masa status tanggap darurat COVID-19 ini. Oleh karena itu, tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan ada keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Republik Indonesia nomor 88 tahun 2020 tentang bagaimana perpanjangan jangka waktu pendaftaran surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam hal ini untuk perpanjangan ataupun pembaruan hak atas tanah yang telah atau akan berakhir pada masa status tanggap darurat COVID-19 ini. Oleh karena itu, dalam layanan pertanahan dilakukanlah beberapa sistem melalui apa? Melalui digital. Dengan digital ini, maka bagaimana pengecekan sertifikat dapat dilakukan, lalu bagaimana hak tanggungan itu secara elektronik dan juga royal, serta zona nilai tanah. Ini adalah layanan-layanan pertanahan yang dilakukan melalui digital. Dengan digital, maka pemanfaatan teknologi digital ini menjadi permasalahan hukum pada saat ini. Terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana pengakuan terhadap kepemilikan hak atas tanah melalui digital. Oleh karena itu, menjadi topik kita pada hari ini, bagaimana menjamin keamanan data elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah. Maka berdasarkan kepada permasalahan tersebut, maka kalau kita kembali dalam perspektif hukum tanah nasional, secara filosofis pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang mengatur bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu tidak bisa juga dilepaskan dengan informasi dan juga transaksi elektronik yang tentu bagaimana memberikan respon, dan hal ini akan tertuang di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Bagaimana respon dari undang-undang ini memberikan terhadap pengelolaan data pertanahan secara digital, dan ini memberikan suatu arahan bagaimana BPN RI melakukan hal tersebut di dalam hal memanfaatkan, menggunakan, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, ya tentu dilakukan secara digital. Oleh karena itu, dengan meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sebagai landasan dalam mendukung pembangunan database pertanahan dalam pemanfaatan dan juga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah dasar hukumnya tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, karena ini menyangkut daripada pelayanan pertanahan khususnya tentang pendaftaran tanah dan juga perpanjangan serta hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, maka tidak bisa dilepaskan dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan sebagai hal yang berkaitan dengan pertanahan. Berdasarkan kepada undang-undang yang telah saya sampaikan, maka pertanyaannya adalah apakah layanan pertanahan melalui digital
adakah secara positif? Responnya adalah secara positif. Aksesnya dapat dengan mudah digunakan dan diketahui oleh setiap kepentingan, hak atasan, dan kepentingan pihak lain. Sementara secara negatif, bahwa ternyata pembuktian itu merupakan faktor yang sangat penting. Mengingat apa? Mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga bisa disampaikan ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Nah, kalau hal itu terjadi, maka terjadilah yang namanya delik pertanahan. Dan juga delik pertanahan ini masuk terhadap kejahatan data yuridis dan juga data fisik. Berdasarkan kepada masalah-masalah dalam pelayanan pertanahan di masa COVID-19 melalui sistem digital, maka tentu ada masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Bisa yang pertama adalah validasi berkas-berkas dilengkapi, tetapi tidak diberi tanda terima. Itu secara realita implementasi di lapangan. Atau yang kedua, lambatnya proses melalui pengecekan balik nama dan sebagainya. Ini juga menyangkut waktu. Waktunya sangat lama untuk juga bagaimana ini proses pengecekannya. Dan akibatnya terjadi keraguan-raguan di dalam pelayanan sistem digital. Untuk itu, mendapatkan kepastian hukum pelayanan pertanahan melalui sistem digital itu dapat dilakukan dengan cara yang tetap dibutuhkan. Harus pengecekan fisik tanah, itu sangat diperlukan. Yang kedua, pengecekan sertifikat itu sendiri dan juga pengecekan sertifikat tanah yang ada di kantor pertanahan di mana kita mengajukan atau melakukan perpanjangan dan sebagainya. Berdasarkan kepada tema kita pada hari ini, maka kesimpulannya untuk menjamin keamanan data elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah adalah dengan membangun database pertanahan secara nasional dan mencakup data dengan catatan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik itu dianggap sah, semacam informasi yang tercantum di dalamnya, kemudian dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Oleh karena itu, bukti dari pelayanan masa COVID-19 secara khusus di bidang pertanahan, maka bisa diberikan suatu saran dari kuliah kita pada hari ini atau topik kita pada hari ini. Bahwa pertama, bukti kepemilikan hak atas tanah melalui digital perlu dilakukan dengan database BPN, lalu kemudian itu tentu harus teraplikasikan dalam sistem elektronik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah yang merupakan bagian dari good governance yang mempunyai etikat baik dan juga pengakuan sekaligus pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga dengan mudah memperoleh data yang dapat dipercaya kebenarannya. Yang kedua adalah bagaimana perlu kerjasama pihak-pihak terkait dengan menguatkan komitmen aparatur penegak hukum, baik itu BPN, kepolisian, kejaksaan, untuk apa? Untuk melindungi bukti kepemilikan hak atas tanah melalui digital yang sangat rentan untuk diubah, disadap, dan dipalsukan, dan menghentikan secara khusus bagaimana pungutan liar itu tidak terjadi lagi di dalam pelayanan pertanahan. Lalu kemudian perlu dibuat dan dipertajam sinkronisasi hukum antara hukum pertanahan, hukum teknologi informasi, serta hukum pidana yang berkaitan dengan masalah pembuktian kepemilikan hak atas tanah pada abad digital ini. Dan yang terakhir yaitu yang dinamakan pengawasan. Pengawasan itu sangat penting dilakukan oleh masyarakat dengan memastikan bahwa kebijakan Kementerian Agraria Tata Ruang
Badan Pertanahan Nasional dalam layanan pertanahan di masa COVID-19 sudah memenuhi komponen-komponen dalam standar pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan haknya walaupun terjadi pembatasan dalam pemberian pelayanan pertanahan, namun penyelenggara memberikan pelayanan publik yang efektif dan prima kepada masyarakat.